Cek. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak habis makan. Ya. Bagus. Semangat, lebih semangat daripada kemarin. Kemarin tuh kayak orang kelaparan tuh. Ya, makan. Iya. Jadi taklim tuh, tapi makan tuh ya harus harus berimbang juga, jangan ya. Karena jangan sampai juga berlebihan. Kalau berlebihan tuh biasanya bisa bikin ngantuk kalau udah kenyang. Malas, ngantuk. Oke. Mari kita awali dars kita, taklim kita malam ini dengan bersama-sama melafadzkan suratul Fatihah agar apa yang kita ikhtiarkan pada kesempatan malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, gimana kabarnya? Kaifahalukum? Alhamdulillah. Tamam. Sehat ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita soal moderasi ya. Kemarin sudah sempat saya akan memberikan pengantar ya, bahwa moderasi beragama ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan kita, kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana perspektif kita dalam beragama ya, perspektif kita dalam berkeyakinan, khususnya beragama ya. Nah tentunya di moderasi inilah nanti kita akan lebih banyak mengasah, belajar begitu ya, dan kita nanti akan banyak menyoroti bagaimana seseorang yang moderat itu nanti menjadi agen moderasi gitu ya. Menjadi agen moderasi di tengah-tengah keragaman yang ada tadi itu gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tentang konsepsi dasar moderasi beragama, sebenarnya moderasi ini benda apa begitu ya. Mungkin kalau yang di saya lihat banyak PAI sini tadi ya. Banyak PAI ya, prodinya ya. PAI ada PAI sini. Ada. PAI sepertinya di semester 2 sudah dapat mata kuliah moderasi ya. Nah, siapa dosennya? Siapa? Pak Eka Hendri, siapa lagi? Ada yang cewek ya? Pak Syahrini. Saroni, Ustaz Saroni. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Syahrani. Pak Syahrani. Oh, PGMI ada juga yang moderasi ya? Oke. Kayaknya banyak PGMI ini. Oke. Jadi nanti tak suruh buat lagu tentang moderasi ya. Kalau PGMI itu kan harus ya, jadi kan kan ini kan guru MI kan, guru SD ya harus bisa nyanyi, suaranya harus bagus. Nah ya, nanti saya tes satu-satu suruh nyanyi nanti ya. Oke. Sasaroni ya yang ngajar ya. Oke, Pak Eka, Sasaroni, dan mungkin di taklim ini sebenarnya adalah menguatkan. Jadi menguatkan apa yang mungkin sudah sebagian besar kalian dapatkan di kuliah, di perkuliahan gitu. Jadi moderasi itu gitu. Tapi mungkin saya akan lebih banyak nanti menggali. Makanya sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin ajukan semacam 2 studi kasus dulu gitu. Jadi nanti saya minta
kawan-kawan adik-adik komentar gitu ya. Ada 2 kasus yang sudah saya siapkan. Nanti kalian komentari, refleksikan dulu, baru kemudian komentari. Nanti saya panggil acak ya. Gitu. Jadi, nah kasusnya begini. Ya, ini kasus pertama. Kan kalian punya akun media sosial semua nih kan? Pastilah sering kalau buka TikTok sering scroll ya. Iya. Biasa konten apa yang sering? Sholawat. Oh, ya. Yakin selawat. Drama. Pusat itu pusat Hanan Ataki. Wih, Hanan Ataki. Ini beneran ini, beneran. Soalnya banyak motivasi dia. Banyak motivasi ya. Nggak harus jujur. Selain katanya nyari ceramah sama nyari sholawatan, apalagi kira-kira? Korea, Pak. Korea? Iya. Hello City ya. Sama Desperasi. Waduh. Sama Mama Gufron. Makoli lah ya. Aduh, kita mania ya. Oke. Nah, kan biasa tuh kita kalau bangun tidur pastikan cek notif ya, sedikit kadang-kadang scroll. Nah, di tengah-tengah scroll kita kan biasa sering terdapat konten, entah itu konten, biasanya konten yang dalam tanda kutip konten-konten itu seringkali menimbulkan kegaduhan, jadi keributan ya. Makanya seringkali yang seru itu bukan selain kontennya, adalah komen-komen di bawah komentar itu, di bawah konten itu kan, yang seru, yang biasa kalian scroll, yang menimbulkan pro kontra. Nah, biasanya konten-konten kayak gitu tuh konten-konten yang misalnya mempermasalahkan keyakinan seseorang, atau ada fenomena-fenomena yang viral, yang kontroversial gitu ya, yang kemudian menimbulkan pro kontra. Nah, biasanya ini saya mau tanya, ini pertanyaannya. Biasanya kalau kalian dapat konten-konten kayak gitu yang bikin panas orang, itu biasanya kalian ngapain? Apakah langsung share, apa tonton dulu, atau seperti apa? Cari tahu dulu. Nah, satu-satu dulu. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Mau berpendapat? Silakan. Sebelum saya tunjuk. Oh, tunjuk ya. Oke. Kalau tunjuk harus siap berarti. Indah. Ada 2 ya? Indah A. Mana orangnya? Itu, Pak. Oke. Mana? Itu, Pak. Mana? Itu, Pak. Indah A. Saya, Pak. Oke. Dah. Biasa saya itu dulu cari tahu dulu. Oke. Cara cari tahunya kayak gimana? Kan ini biasanya pro kontra tuh. Lihat di komentar tuh, Pak. Lihat di Biasa komentar. kan ada yang ngejelasin. Oke. Terus baru saya searching di TikTok tuh. Oke. Nah, gitu ya, Pak. Searchingnya itu adalah dalam bentuk apa? Apakah narasi pembanding atau seperti apa? Betul kan enggak berarti? Oke. Jadi misalnya kalau kaitannya dengan berita ya, yang masih simpang siur gitu ya. Tentu kalian sudah ada nyimak salah satu konten ya, potongan podcast yang bahas tentang oknum ulama Kalbar ya. Ada enggak? Ada kelihatan tuh kan? Enggak tahu. Ada berita. Ini salah satu nih berita nih. Ada berita, ada statement salah satu syekh di Jakarta sana gitu ya. Dia sebenarnya itu momen di podcastnya Ari Untung. Jadi mengomentari fenomena Ustadz Sam ya, Syekh Ahmad Al-Misri, tahu kalian? Oke, yang diduga melakukan pelecehan kan. Nah, kemudian dalam satu momen itu, ini kan juga masuk konten nih, ada cuplikan statement yang bersangkutan yang kemudian menyebut ternyata pola yang sama juga terjadi di Kalbar, di mana dia menyebut oknum ulama Kalbar itu kira-kira dia narasinya itu
suka menikah tiap bulan begitulah kira-kira ya, kurang lebih begitu. Jadi diduga gitu, diduga. Nah, dia memang tidak menyebut nama dalam konten tersebut, tetapi diduga melakukan pelecehan seksual dan gemar menikahi wanita tiap bulan, gitu kan, tanpa wali. Nah, malah parahnya itu kan tanpa wali, gitu ya. Nah, ini kan komentar menimbulkan pro kontra. Nah, kalau andai kata Indah A tadi mendapatkan konten seperti itu, apa yang Anda lakukan tadi? Apa? Mencari tahu kebenarannya. Ya. Benar enggak berita ini? Ya. Dari mana Anda mencari tahu? Dari searching TikTok. Di TikTok, terus? Dari kolom komentar juga apa? Oke, dari kolom komentar ya. Apakah benar atau tidak? Ya. Nah, gitu. Terus ada langkah lain enggak setelah dapat informasi, terus ngapain lagi? Mengumpulkan informasi itu, menyimpulkan. Padahal informasi ini kan belum tentu juga benar yang Anda dapat, apalagi simpang siur kan. Oke. Nah, itulah salah satu di antara kasus yang sering kali terjadi di kita, gitu ya. Jadi informasi yang belum jelas, ya kan. Kemudian kita ini kan tidak semua orang nih kan punya kesempatan untuk mencari informasi, begitu kan. Apalagi informasi yang berseliweran di Sosial media. komentar, misalnya berdasarkan komentar, gitu kan. Nah, kalau saya biasanya langkah-langkahnya itu mencari informasi melalui media resmi. Nah, jadi media resmi, misalnya kalau di Google tuh ketik saja kasus itu, viral enggak kira-kira di media resmi. Nah, kalau viral, misalnya sudah masuk media resmi, berarti berita itu kan trending kan, menjadi opini publik kan. Kemudian yang kedua, ketika kasus itu menyangkut misalnya tokoh agama, ya kan, tokoh agama, berarti kita harus tanya siapa kalau kayak gitu, tentang terkait dengan kasus-kasus model kayak gitu. Tanya ulama, dalam hal ini misalnya Majelis Ulama Indonesia, MUI misalnya, atau siapa yang punya kasus berkenaan dengan kasus tersebut, gitu. Apalagi ini berkaitan dengan halal. Nah, tetapi yang paling ringan yang bisa kita lakukan, gitu ya, tidak mengomentari sebenarnya, tidak mengomentari dan tidak membagikan, apalagi misalnya kasus tersebut itu masih misalnya beritanya simpang siur. Oke. Itu kasus pertama ya, dan itu pasti seringkali terjadi di kita. Nah, bagaimana misalnya kalau kasusnya terkait dengan misalnya tindakan yang berbau sara, ngerti tidak? Sara, suku, agama, ras, golongan, budaya, suku, agama, ras, agama, ya, suku, agama, suku, ras, agama, golongan. So sering memprovokasi atas nama agama misalnya. Itu kalau kalian mendapat konten seperti itu, apalagi misalnya agama, misalnya kebetulan dalam konten itu narasinya agak menyudutkan Islam misalnya, apa yang kalian kira-kira lakukan? Coba Miss Alin paling ingat apa kira-kira? Kalau misalnya konten itu muatannya adalah menyudutkan kita nih sebagai umat Islam, narasinya provokatif lagi, nah, apalagi ditambah sebarkan misalnya, apa kira-kira yang Anda lakukan? Apakah langsung sebarkan atau gimana?
cari informasinya dulu, benar enggak nih narasinya, kejadiannya benar enggak. Jangan sampai karena ribut cuman gara-gara maling ayam ya misalnya kan, dibawa ke isu agama misalnya, ya kan? Karena kebetulan orang yang maling ayam tuh pakai sarung dan peci misalnya kan, yang dimaling nih misalnya kebetulan orang Dayak misalnya kan. Nah, ini kan sensitif barang ini kan. Jadi kalau Alin berpendapat bahwa cari tahu dulu nih Pak ya, kasusnya gimana nih, duduk perkaranya, ya kan. Setelah kamu cari tahu, apa yang selanjutnya Anda lakukan? Udah dapat nih informasi, udah dapat berita yang betul. Mengapa? Memberitahu kalau berita itu tuh narasinya salah ya. Yang benar tuh kejadiannya seperti ini. Nah, oke, ya. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi ketika Alin ketemu dengan narasi-narasi yang provokatif seperti itu, pertama yang Alin lakukan adalah melakukan tabayun, klarifikasi, benar enggak narasinya demikian, ya kan? Kalau enggak benar, cari fakta-faktanya, ya kan? Nah, setelah dicari, baru kemudian hasil fakta cerita yang sesungguhnya itulah kemudian yang disebarkan. Oh, ternyata narasi inilah yang sesungguhnya yang benar. Oke. Nah, dari dua kasus itu dapat kita ambil satu pelajaran bahwa terkadang ketika kita menerima informasi, apalagi informasi itu di media sosial, seringkali itu kita emosi kita yang main. Ya kan? Betul nggak? Nah, tanpa sadar tuh, kalian tuh komen, maki-maki, kurang ajar, karena emosi kita yang dimainkan gitu. Apalagi kemudian narasi-narasi itu dibumbui, viralkan, provokatif, dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya men-trigger emosi kita. Nah, oleh karena itu, kenapa saya singgung isu ini? Karena salah satu problem pentingnya kita menjadi agen moderat itu adalah kita mampu mengurai bibit-bibit persoalan, bibit-bibit konflik di tengah-tengah kita yang seringkali itu muncul dari media sosial. Provokasi di WA, ya kan? Provokasi di TikTok, provokasi di mana saja. Apa kadang-kadang kita tuh tahu, cek dulu berita tuh benar kita ada nih, benda nih, gitu kan? Gitu nih kan kadang-kadang tak ada dicek, dah langsung main share, sudah mau langsung main viralkan, gitu kan? Tanpa kemudian dicek terlebih dahulu kebenaran beritanya benar nak, narasinya benar nak. Lagi kalau adik-adik sekarang yang mungkin ada belajar di KPI atau di berita itu deh, satu peristiwa itu bisa di framing sedemikian rupa, itu sudut pandang pembaca kita itu bisa berbeda. Jadi bisa berbeda. Ini namanya framing. Jadi, peristiwanya sama, tapi ketika peristiwa itu diberitakan oleh berbeda orang dengan sudut pandang yang berbeda, itu hasilnya bisa beda. Nah, itu seringkali itu bisa menimbulkan persoalan ketika kita tidak arif, kita tidak bijaksana dalam kemudian menilai sebuah informasi. Makanya pentingnya kita menilai informasi, karena salah satu sumber konflik yang seringkali muncul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini adalah itu tadi, narasi-narasi yang seringkali tersebar di media sosial. Apalagi narasi-narasi yang seringkali misalnya menyangkut perbedaan amalia seseorang. Sering misalnya ada ya postingan Instagram, Facebook atau TikTok misalnya menyalah-nyalahkan amalia orang begitu. Dia mungkin hanya berpegang pada 1-2 dalil saja, tapi 1-2 dalil itu kemudian di repetisi sedemikian rupa,
ditafsir sedemikian, dikemas sedemikian rupa, kemudian disebarkan di media sosial untuk kemudian menjadi senjata untuk mempersoalkan amaliyah agama lain atau amaliyah agama kita sendiri gitu kan. Misalnya mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan amaliyah orang gitu kan. Kita tidak apa-apa, kita punya perspektif terhadap amaliyah, kita punya perspektif terhadap keragaman pendapat. Tetapi ketika perspektif kita itu kemudian dipaksakan kepada orang lain, maka yang terjadi adalah konflik. Nah, makanya disinilah urgensi kita itu perlunya kita punya paham keagamaan yang moderat. Jadi moderasi beragama itu di sini urgensinya. Nah, FYI, apa itu moderasi beragama? Coba siapa yang mau komentar? Apa kira-kira moderasi beragama menurut bahasanya anak-anak Gen Z? Kira-kira apa? Jangan bahasa buku ya, tapi atau apalagi bahasa AI, tapi bahasa kok bisa pakai bahasa Melayu kita pun tak apa-apa gitu ya. Sila. Atau saya tunjuk aja ya. Ismatul Karimah mana? Isma mana? Nggak ada. Ada. Coba Ismatul Karimah, menurut Anda apa moderasi beragama itu? Benda apa sih moderasi beragama itu? Oke. Itu kayaknya bahasa teks tuh, bahasa AI kayak gitu ya, atau bahasa buku. Coba menurut antum sendiri apa kira-kira yang antum paham? Cara pandang tuh maksudnya gimana sih? Yang dimaksud cara pandang itu apa? Oke. Cara kita memandang ajaran agama, apakah hanya untuk agama lain? Enggak. Terus yang lebih tepat apa kira-kira? Oke, cara kita toleransi. Oke. Intinya sebenarnya adalah moderasi beragama itu adalah cara kita beragama yang berimbang. Jadi kita ini kan hari-hari kita beragama, mempraktikkan nilai-nilai agama, ya. Mempraktikkan nilai-nilai Islam ya, karena kita sini kan Islam semua kan, ada yang non Islam di sini kan tidak ada kan. Nah tapi kita ini kan di sini adalah Islam semua, begitu cara kita berislam yang berimbang, yang di tengah-tengah, ya. Cara kita beragama. Kenapa kita perlu menjadi moderat dalam beragama? Nah ini kan timbul pertanyaan, berarti ada masalah nih ya kan? Ya. Nah itu tadi sebagaimana yang tadi disebut bahwa ada dua kutub ekstrim, sehingga kita dalam beragama tuh kita harus berada di tengah, ya. Jadi ada yang disebut ekstrim kanan, ya. Ada yang disebut ekstrim kiri. Jadi ekstrim kanan itu minggu depan nanti kita akan jelaskan secara ini ya, detail apa yang membedakan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tapi sekilas begini, ekstrim kanan itu adalah satu fenomena keagamaan di mana seringkali pelakunya itu merasa dirinya paling benar. Nah, itu salah satu cirinya tuh.
uh, apa yang disebut dengan truth claim, ya. Jadi merasa dirinya paling benar. Dia baru tahu 1-2 hadis atau 1-2 dalil, padahal misalnya kita tahu nih bahwa dalil itu ulama tuh memahaminya beragam. Tapi karena dia ini sudah menganut faham yang ekstrim kanan tadi, dia kemudian meyakini bahwa bagi dia itu kebenaran yang dia yakini itu hanya satu saja, gitu. Ya, maka dia itu tadi masuk kelompok yang itu tadi, kelompok ekstrim kanan tadi, yang merasa dirinya paling benar. Ya, pokoknya non Muslim itu semuanya kafir, ya, harus dibunuh, tak ada apa, tak ada ampun pokoknya kira-kira. Gitu kan, ya, karena memang bisa jadi misalnya dia hanya berpegang pada 1-2 ayat Al-Quran tanpa kemudian mengaitkan dengan ayat Al-Quran yang lain, gitu, atau ayat hadis-hadis yang lain misalnya, ya. Nah itu truth claim, ya. Kemudian truth claim itu biasanya berangkat dari penafsiran yang eksklusif, jadi penafsiran keagamaan yang letterlek, jadi yang harafiah, lagi hanya modal terjemahan. Kalau kata Quran bunuh orang kafir, bunuhlah dia, gitu kan, padahal tidak dipelajari. Misalnya ayat misal perintah untuk membunuh orang kafir itu turun dalam konteks apa, situasi apa, gitu kan. Nah makanya dek, teroris itu yang suka ngebom itu mereka tuh lebih jago hafal dalil-dalil agama ketimbang mungkin kita ini yang biasa-biasa saja dalam beragama. Mereka hafal itu. Kalau kalian ketemu dengan para teroris yang suka ngebom itu, na'udzubillah min dzalik, ya, yang atas nama agama kemudian seringkali misalnya mengebom apa, tempat-tempat yang mungkin bagi mereka dianggap itu tempat kemaksiatan atau tempat orang kafir, gitu ya, dan sebagainya. Nah, situasi seperti itu seringkali berangkat daripada teks keagamaan yang eksklusif. Jadi saklek, letterlek, ya, letterlek. Nah oleh karena itu 2 hal itulah yang kemudian menjadi penciri orang yang masuk golongan apa, ekstrim kanan tadi, ekstrim kanan. Tetapi di sisi yang lain, nah tadi kita bicara soal ekstrim kanan, ada lagi yang lebih parah, ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini lebih parah, ya, sama-sama parah. Kalau ekstrim kanan itu menafsirkan Al-Quran secara eksklusif, ya, letterlek, menafsirkan ayat-ayat teks suci itu secara letterlek. Kemudian kalau yang ekstrim kiri ini menafsirkan Al-Quran, menafsirkan teks-teks keagamaan itu secara liberal, seenak-enaknya saja, yang penting sesuai dengan bagi dia, bagi orang yang ekstrim kiri ini, dia menafsirkan Al-Quran tuh pokok yang cocok dengan akal dia. Padahal kita tahu kan akal kita ini terbatas, ya, terbatas dan rawan sekali untuk tergelincir kan. Akal kita, rasionalitas kita ini rawan sekali untuk tergelincir. Maka kelompok-kelompok seperti ini seringkali melahirkan biasanya orang-orang yang ekstrim kiri ini. Tidak ada, bagi mereka itu tidak ada kebenaran mutlak. Semua yang dianggap kebenaran itu pada intinya ada relatif. Padahal bagi kita, bagi orang yang pertengahan itu, kebenaran itu ada yang mutlak, ada yang absolut, ada yang relatif. Jadi ada 2. Nah, tapi kalau bagi orang-orang
liberal ini nggak ada, semua kebenaran relatif. Maka bagi orang-orang liberal kayak gini nih, semua agama sama-sama mengajarkan apa Tuhan yang sama gitu kan. Kemudian mereka mencampur adukkan antara hal yang sifat akidah, ibadah dan sebagainya itu gitu ya. Padahal kita sebagai orang yang punya insan pertengahan itu kan kita punya batasan kan, mana batasan-batasan yang ranah akidah, mana yang tidak. Tapi bagi orang yang tadi itu deh, liberal tadi itu nggak ada batasan. Makanya biasanya orang-orang yang seperti ini kadang-kadang pandangannya itu liberal, mengentengkan ajaran-ajaran. Makanya seringkali orang-orang seperti itu dengan tafsir seenaknya, misalnya menghalalkan LGBTQ. Apa LGBTQ? Nah, lesbian, gay, biseksual, dan hal-hal yang orientasi seksual yang menyimpang itu. Mereka tak segan biasanya menggunakan dalil-dalil Quran. Orang-orang kayak gitu tuh ada kelompok-kelompok kayak gitu. Karena bagi mereka LGBTQ itu juga manusia loh gitu kan. Ya. Juga ini begitu kan. Mereka menghalalkan hal-hal yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Nah, ini yang dua ekstrim inilah oleh orang yang moderat, oleh moderasi beragama ini mencoba untuk kita hindari. Jadi ada kalanya memang kita itu ke kanan, tetapi ada juga kalanya kita ke kiri. Jadi moderasi beragama itu seringkali diibarat kalau kalian punya jam dinding besar, itu kan biasa ada di bawahnya itu ada bandul tuh. Tek 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 tek, kadang ke kanan, kadang ke kiri kan. Tetapi coba kalian perhatikan, pasti kecenderungannya pasti akan selalu ke tengah. Dan kalaupun dia berhenti, tak mungkin dia berhenti di kanan atau di kiri, kecuali di lem misalnya, ya kan? Tapi pasti dia akan berhentinya di tengah. Itulah moderasi. Jadi moderasi itu sebenarnya fitrah kita. Makanya kata Allah dalam Quran itu kan, dan ini menjadi dalilnya moderasi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita ini oleh Allah, umat Muhammad ini memang dijadikan oleh Allah ini memang umat pertengahan. Jadi agama kita Islam ini adalah agama yang seimbang. Jadi makanya moderasi beragama itu sebenarnya kalau kita runut-runut bagian daripada ya, ajaran Islam itu sendiri. Cuman seringkali kenapa kita perlu belajar moderasi beragama ini untuk merecall ingatan kita terhadap substansi ajaran Islam yang moderat tadi itu. Karena seringkali kita itu tadi memahami agama itu, seringkali kita itu tergelincir. Nah, kegelinciran pertama itu tadi ke kelompok yang ekstrim kanan, ya. Makanya hasilnya tadi ahli agama tapi suka ngebom, ngafirkan orang. Jadi baru ngaji 1-2 hadis atau 1-2 bulan misalnya di pondok mana begitu kan. Terus karena apa? Sering didoktrin dengan pemahaman keagamaan yang tekstualis, ya. Akhirnya pulang-pulang nyalahkan keluarganya, ya kan? Nyalahkan amaliyah keluarganya. Atau menyalahkan misalnya orang tuanya, ngapain
silaturahim ke tetangga sebelah, dia kan orang Cina, dia kan kafir, jelas masuk neraka gitu kan. Nah, itu satu. Atau yang kedua, karena misalnya ekstrim kedua, dia belajar agama, kemudian mungkin pencarian ya, belajar filsafat, belajar ilmu-ilmu alam, kemudian dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia muncul rasa keraguan begitu. Tapi di sela-sela pencarian jati dirinya itu kemudian dia otodidak. Jadi belajar spiritualitasnya itu otodidak. Akhirnya ditergelincir ke pemahaman keagamaan yang ekstrim kiri, liberal, ateis, macam-macam. Belum lagi ketemu ke komunitas-komunitas yang tadi. Nah, moderasi beragama itulah tadi, sebagaimana tadi yang dikatakan, cara pandang kita dalam beragama. Jadi cara kita dalam memahami agama. Jadi memahami agama itu kita apa? Oh, betul. Jadi cara pandang kita dalam beragama. Jadi bukan agamanya, agama Islam kita sendiri adalah agama yang moderat, agama yang rahmatan lil alamin. Cuman yang masalah ini adalah kita penganutnya ini yang seringkali salah dalam memahami ajaran-ajaran agama, sehingga kesalahan-kesalahan itulah coba diingatkan gitu. Moderasi beragama inilah sebagai rule untuk mengembalikan cara pandang kita tadi kepada cara pandang beragama yang benar, yang tepat, yang moderat tadi gitu, yang berimbang. Nanti kan ada nilainya tuh, ada ta'adul ya, ada prinsip keadilan ya kan. Minggu depan lah kita akan bicarakan tuh. Ada prinsip keseimbangan. Apakah misalnya pertanyaannya ya, apakah adil itu harus sama? Ya, kan enggak juga kan? Masa kamu punya adik umur 5 tahun, terus kamu bersaudara berdua gitu kan? Kamu umur 20 tahun, adikmu umur 5 tahun, sama-sama. Apakah karena menganut prinsip keadilan, apakah harus sama-sama dikasih duit 100.000? Kan tidak mungkin kan? Nah, jadi adil itu tidak senamanya bisa dimaknai setara kan begitu. Nah, kan bisa jadi adil itu salah satu pengertian sederhana adalah misalnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada sesuatu yang pas gitu kan. Ya kalau umurnya 5 tahun ya cukuplah dikasih duit 5.000 saja cukup gitu kan, yang penting dia bisa jajan gitu kan. Ya kalau kalian 20 tahun ya umurnya sudah 20 tahun karena kebutuhannya banyak ya, jajannya tentu juga banyak gitu kan, belum skincare-nya, belum ini, ya wajar lah kalau dikasih 100.000. Ya itu kan bentuk keadilan ya, bentuk keadilan. Jadi jangan seringkali memahami adil itu juga kadang-kadang ya gitu. Termasuk misalnya kita dalam beragama ya. Kenapa misalnya di negara kita itu ada Kementerian Haji dan Umroh ya, ini kan bisa menimbulkan ketidakadilan ini kalau difahami secara serampangan kan gitu ya. Tetapi karena umat Islam itu adalah umat yang mayoritas gitu ya, paling banyak gitu kan, dan memang Kementerian Haji dan Umroh ini memang perlu diurus secara khusus gitu, maka perlu ada badan khusus atau kementerian khusus yang menangani perasaan haji dan umroh. Apakah itu kemudian mendiskriminasi ajaran agama lain? Ya tentu tidak. Apa itu berarti membuat agama lain itu merasa tidak adil? Ya enggak, ya kan? Apalagi negara kita ini adalah negara Indonesia, negara yang
yang tidak menganut sistem agama, tetapi juga tidak sekular. Ya. Sekuler itu artinya negara yang tanpa agama kan, kayak di barat gitu ya, tanpa nilai agama ya, ateis ya. Tetapi negara kita adalah negara demokrasi religius gitu kan. Jadi negara demokratis yang kemudian diilhami, dijuai oleh semangat beragama. Ya karena kebetulan mayoritas adalah umat Islam, di mana umat Islam itu hak dan kewajiban kebebasan beragamanya dijamin oleh negara. Negara harus hadir, termasuk misalnya pendirian rumah ibadah. Misalnya dalam satu daerah, ya kalau misalnya daerah itu mayoritasnya Katolik misalnya, ya kan, kita nggak boleh protes misalnya kalau di situ harus ada gereja misalnya, ya. Nggak boleh risih karena itu memang sudah wilayah mereka. Ya. Tentu misalnya dalam satu komunitas, nah nanti kita akan diskusi itu, misalnya ada satu komunitas ada 50 kakak, ya kan, 10 kakaknya muslim, ya kan, 40 kakaknya sisanya misalnya non muslim Katolik. Di situ sudah ada gereja, ya kan. Nah yang 10 ini kan dia harus sholat Jumat tuh, dia mau mendirikan masjid, mau langsung dirikan masjid, tapi tentu non muslim menimbulkan konflik kan, tidak setuju. Nah apa penyelesaiannya? Tidak usah langsung masjid misalnya, musola saja sudah cukup, tidak usah terlalu memaksakan. Jadi nah prinsip-prinsip beragama moderat inilah yang kemudian penting untuk kita pahami. Nah tentu timbul pertanyaan, kalau tadi kaitannya adalah cara pandang kita dalam beragama itu yang harus moderat, terus batasan moderasi itu apa? Sebab seringkali orang-orang yang dianggap berfaham moderat itu seringkali dianggap agamanya nih kurang-kurang nih gitu kan, atau mengentengkan agama gitu kira-kira ya. Misalnya sering kali dapat kalian tuduhan-tuduhan seperti itu, mengentengkan ya. Maka moderasi beragama itu nanti tentu harus didasari dengan prinsip-prinsip mana yang memang itu substansi agama, yang itu tak boleh diganggu-gugat. Makanya kalau dalam agama itu kan ada istilah akidah, ya, prinsip yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah, mana yang memang memungkinkan terjadinya khilafiyah, perbedaan. Nah, prinsip moderasi itu masuk pada ranah yang itu tadi, yang memang memungkinkan di situ terjadinya keragaman pendapat, keragaman perspektif. Nah, itu yang harus begitu ya. Kalau berkaitan dengan soal akidah misalnya, itu enggak ada toleransi untuk kita gitu. Misalnya soal makanan misalnya kan, soal hal-hal yang memang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tegas, ya kan? Misalnya kalau kalian diundang acara misalnya, acara apa misalnya ya, nikahan Chinese, kebetulan di situ ada hidangan yang non halal misalnya. Sebagai orang yang moderat, kalian tetap harus konsisten terhadap prinsip yang kalian pegang. Tetapi kita juga harus menghargai. Ya, misalnya tetap hadir. Ya, tetap hadir. Hadir misalnya kalau diundang hadir. Tetapi misalnya, oh mohon maaf Bu, kami tidak bisa, kami orang Islam tidak bisa makan ini. Tapi sekarang non muslim itu sudah paham mereka. Jadi biasanya kalau undang nikahan itu kan sudah disiapkan. Jadi mana jalur yang muslim,
halal dan mana yang bukan non muslim gitu kan, yang di situ ya hidangan-hidangan mereka lah gitu ya. Nah disitulah intinya sebenarnya moderasi beragama itu, kita itu mampu menimbulkan kesaling fahaman antara satu dengan yang lain. Mereka itu kan paling tidak sudah tahu, oh ini kalau orang Islam ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Mereka sudah tahu prinsip-prinsip itu. Nah, tinggal bagaimana kita mentoleransi. Makanya dalam moderasi beragama itu nanti ada empat indikator atau 4 nilai. 4 nilai ya. 4 indikator itu nanti lain. Ada 4 nilai. Pertama apa? Toleransi, tasamuh, tawasud, tawazun, keberimbangan, dan al-i'tidal. Jadi orang yang moderat pertama harus dia toleran. Toleran itu ada 2, toleran pasif, toleran aktif. Kalau toleran aktif misalnya seringkali yang dilakukan oleh teman-teman kita, misalnya kawan-kawan Ansor, kawan-kawan Banser misalnya, atau kawan-kawan Kokam, FPI misalnya. Setiap hari Natal atau ada agama lain mengadakan ibadah, kebaktian atau apa, mereka bentuk toleransi aktifnya tidak hanya sekedar menghormati keyakinan mereka, ya kan, tetapi juga ikut serta menjaga dan memastikan bahwa agama lain itu dalam menjalankan ibadah, entah itu kebaktian di gereja, di masjid, di pura atau sebaliknya dan sebagainya, itu menjaga keamanan. Menjaga keamanan itu namanya toleransi aktif. Jadi ikut menjaga keamanannya, ikut bantu-bantu bersih-bersih. Tetapi bukan berarti kita itu misalnya ikut masuk dalam ibadah mereka. Ini kan yang seringkali dipahami orang nih, yang kemudian menganggap bahwa menjaga gereja itu salah gitu kan. Padahal sebenarnya bukan gerejanya yang dijaga, tetapi hak orang bebas menjalankan ajaran agama itu gitu, yang kemudian dijaga, sisi kemanusiaannya yang dijaga. Soal mereka punya iktikad keyakinan yang berbeda itu bukan urusan kita, tapi yang menjadi urusan kita gitu ya adalah kita harus bisa memastikan bahwa mereka itu menjalankan ibadah, menjalankan agamanya dengan nyaman, dengan keselamatan, dengan kedamaian. Dan itu kan dicontohkan oleh Nabi, dari Nabi, para sahabat gitu kan. Ketika Islam berkuasa kan menjamin hak dan kebebasan warga negara di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu yang non muslim untuk menjalankan ibadahnya. Nah itulah yang kemudian dijalankan juga oleh negara kita. Nah itu toleransi pasif. Aktif, nah kalau pasif ya kita hanya toleran saja. Jadi misalnya ya kalau Natalan ya kita hormati walaupun tidak datang gitu kan, walaupun tidak misalnya mengucapkan selamat Natal gitu kan, tapi kita hormat, kita menghargai mereka. Kalau imlekan ya kita hargai, kita hormati. Kalau lagi nyepi biasanya kan, kalau Hindu itu kan nyepi itu kan dia dari jam berapa, dari jam 6 ketemu jam 6 itu biasanya kan nggak boleh keluar, amati geni, ada 4 itu, ada 4 hal yang nggak boleh dilakukan biasanya kalau ini kan, kalau orang-orang yang menjalankan nyepi. Makanya kalian pernah nggak kalau di Adi Sucipto itu kan ada pura yang sebelahnya masjid Gili Mula Warman itu. Nah itu kan waktu tahun kemarin ya,
peristiwa tahun kemarin itu kan, kalau tidak salah tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Nah itu nyepinya itu bersamaan dengan orang lagi terawih. Jadi ada semacam kesepakatan tidak tertulis. Jadi pada saat terawih, pada saat mereka melaksanakan nyepi, orang yang terawih itu yang awalnya pakai speaker luar, itu kemudian untuk sementara speakernya di off-kan dulu, Jadi itu kalau kayak gitu itu tidak hanya toleransi pasif, tetapi juga sudah masuk kepada toleransi aktif. Nah itu bentuk toleransi. Tetapi tentu toleransinya harus ada batasan. Batasannya apa? Kita jangan sampai masuk kepada ruang-ruang peribadatan. Misalnya ikut ibadah, ikut misa, misalnya. Nah, itu namanya sudah bablas. Jadi kalau cuma hanya sekedar bantu bersih-bersih atau untuk ngangkut-ngangkut misalnya, atau hanya jualan es di depan, itu tidak ada masalah, itu kan muamalah saja ya. Jadi makanya ketika kita menilai satu fenomena misalnya, kan sering tuh, dan itu biasanya digoreng tuh di media sosial, banser jaga gereja ya kan, atau apa, nah ini gitu kan, atau tiba-tiba ada orang Islam tapi tiba-tiba masuk gereja, bisa jadi dia pejabat gitu kan, dan memang mengharuskan dia untuk masuk gereja untuk misalnya hanya sekedar menghadiri undangan gitu kan, tapi kan tidak masuk kepada peribadatan, ya itu sah-sah saja. Nah tentu toleransi itu bukan berarti toleransi yang tanpa batas, tetapi toleransi yang tentu harus sesuai dengan batas-batas. Begitu juga nanti iktidal, tawasud, tasamu tadi sudah dibahas, dan tawazun ya. Nanti kita akan kaji insya Allah materi minggu depan. Nah selain itu juga moderasi beragama itu juga nanti memuat 4 indikator. Kenapa moderasi beragama itu penting? Karena kita dihadapkan kepada realitas. Pertama, realitas kebangsaan kita. Makanya salah satu indikator moderasi beragama itu adalah komitmen kebangsaan. Saya nanti mungkin minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas tentang kenapa sih perlu kita cinta tanah air, kenapa kita perlu NKRI harga mati, ya kan? Atau kenapa kita perlu pegang filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu kalian juga harus tahu itu misalnya. Itu pertama. Yang kedua adalah selain komitmen kebangsaan itu adalah kita ini kan banyak ragam budaya tradisi ya. Apalagi Islam kita ini kan sangat lekat dengan tradisi dan lokalitas budaya dan agama. Makanya salah satu indikator moderasi beragama itu adalah akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal. Makanya kalian ada belajar mata kuliah Islam Budaya Borneo kan, IBB kan, IBB Islam Budaya Borneo. Nah itu juga dipelajari. Nah, itu. Yang ketiga adalah tadi seringkali keberagaman kita dihadapkan kepada itu tadi tafsir yang salah, dan kemudian berangkat dari tafsir yang salah itu menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Misalnya sering tuh kita biasa dulu ada kelompok-kelompok yang sering atas nama amar ma'ruf nahi mungkar kemudian merusak, ya merusak entah itu tempat umum atau tempat mungkin bagi mereka yang dianggap klub malam misalnya, kemaksiatan, sweeping misalnya. Nah apakah itu benar gitu kan, bagian daripada perilaku orang yang beragama. Nah makanya tentu salah satunya indikator orang yang moderat itu adalah anti kekerasan. Jadi kita amar ma'ruf tetapi tidak nahi mungkar, tetapi jangan sampai nahi mungkar kita itu kemudian menimbulkan kemungkaran yang baru. Nah itu. Dan yang terakhir adalah komitmen kebangsaan tadi sudah, kemudian anti kekerasan sudah, akomodasi terhadap tradisi budaya lokal sudah. Satu lagi apa saya lupa,
Jadi 4 itulah yang kemudian nanti akan kita pahami di materi-materi selanjutnya. Tapi paling tidak kalian sudah tahu bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama yang berimbang, yang berada di tengah-tengah gitu. Jadi bukan agamanya, tapi cara kita dalam memahami ajaran agama itu. Kalau agama kita ini kita sudah yakin bahwa agama kita ini innad dina indallahil Islam, sudah sempurna. Tinggal yang belum sempurna itu adalah pemahaman kita. Jadi bagaimana kita memahami Islam yang rahmatan lil alamin, bagaimana memahami keteladanan Nabi, interaksi Nabi dengan umat agama lain dan sebagainya, bagaimana kita memahami Islam yang penuh cinta damai. Nah itu yang harus kita pelajari dan kita akan ya. Dalilnya tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Cari surat berapa tuh? Kalau tidak salah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Nah, itu coba dicari, itu dalil utama dari moderasi beragama. Oke. Sampai di sini hal indakum soal mafi. Oke, ya. Ada soal atau ada pertanyaan? Jadi saya sambil campur-campur pakai bahasa Arab sekaligus nanti kapan-kapan pakai bahasa Inggris, kan kalian ma'had kan, jadi harus lah bahasanya juga harus, saya juga belajar gitu. Jadi mungkin kalau yang dari pondok mungkin udah biasa kali kan, nah B aja gitu, tapi kita sama-sama belajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri taklim kita dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah, doa kafaratul majlis, dan sholawat bil qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati ma'adati wa sifaha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah lah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi biasanya kegiatannya apa?